खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program Hadis Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari kegiatan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz minggu ini, termasuk mulakat dengan delegasi khuddam dari Amerika Serikat dan Jerman. Sebagai tambahan, Huzur tercinta juga dengan penuh kebaikan memberikan audiensi kepada Ernest Imamovic, wali kota Gorazde di Bosnia. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana Huzur dengan penuh kebaikan bertemu dengan anggota Majelis Khudamul Ahmadiyah dari USA. Sabtu lalu, khuddam dari Midwest Region mendapatkan karunia untuk dapat bermulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk salat di belakang Huzur dan juga mendapatkan karunia untuk dapat bermulakat yang berlangsung di Islamabad. Para khuddam semua memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Huzur, saat ini saya sedang menempuh gelar sarjana dalam analitik data dan saya juga seorang wakafino. Masya Allah. Anda juga harus secara teratur membaca Al-Quran. Wakfino harus menunaikan salat 5 waktu dan membaca Al-Quran bersama dengan terjemahannya. Ini adalah hal-hal dasar yang seharusnya dipelajari oleh seseorang. Hanya dengan begitu Anda akan menjadi seorang wakfino yang sejati. Jika tidak, Anda tidak dapat memenuhi ikrar Anda. Huzur tercinta, saya berusia 19 tahun dan saya wakfino. Saat ini sedang menempuh pendidikan ilmu komputer di universitas. Anda juga harus menanamkan kualitas dan semangat seorang wakfino. Hanya dengan berjanggut dan memiliki gelar wakfino tidaklah cukup. Selama mulakat, para khuddam juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang berbagai isu yang mempengaruhi para pemuda. Bagaimana kita dapat menarik perhatian khuddam yang lebih tua dari kita untuk menghadiri masjid secara teratur dan untuk berpartisipasi dalam program-program jemaat? Jelaskan kepada mereka bahwa saya mungkin lebih muda dari Anda dalam usia, namun meskipun demikian saya telah ditunjuk sebagai kaid. Saya tidak menunjuk diri saya sendiri, melainkan saya ditunjuk untuk tanggung jawab ini. Saya datang ke masjid untuk salat. Saya dengan rendah hati meminta agar Anda juga datang untuk menunaikan salat. Adalah kewajiban kami untuk mengingatkan orang lain. Saya juga pernah bertugas sebagai seorang zaim di daerah lokal saya. Ada beberapa khuddam yang lebih tua dari saya, bahkan beberapa di antaranya adalah paman saya. Saya juga katakan kepada mereka, silahkan datang ke masjid. Ini adalah struktur organisasi jemaat, dan mereka harus mendengarkan apa yang saya katakan. Mereka mungkin saja paman saya di rumah, tetapi struktur organisasi jemaat harus tegakkan. Ya, jadi nasihatilah mereka dengan penuh kasih sayang dan hormat bahwa ini adalah program jemaat kita, dan kita harus berusaha untuk berpartisipasi di dalamnya. Terutama, kita harus memenuhi perintah Allah Ta'ala mengenai menunaikan salat 5 waktu di masjid, sehingga anak-anak kita juga mengikuti jejak kita dan datang ke masjid. Baik Huzur, Anda harus mengatakan kepada mereka, jadi adalah penting bagi Anda untuk datang ke masjid sebagai tarbiyat bagi anak-anak Anda. Katakan kepada mereka yang lebih tua itu, bahwa meskipun saya telah ditunjuk sebagai zaim, merupakan tanggung jawab Anda juga untuk memberikan tarbiyat kepada saya. Oleh karena itu, mohon Anda berikan teladan yang baik bagi saya, sehingga saya dapat menjadi seorang Muslim Ahmadi yang lebih baik lagi. Oke? Selama masa muda Huzur, Huzur pasti memiliki kesempatan untuk berada dalam kebersamaan dengan berbagai sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dapatkah Huzur berkenan membagikan insiden berkesan apapun dari masa Huzur bergaul dengan para sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam? Pada masa kanak-kanak saya atau sekitar usia 15 atau 16 tahun, saya tidak memiliki pertemuan panjang dengan para sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Namun saya pernah bertemu dengan Maulana Ghulam Rasul Raji Kisahi. Beliau biasa duduk bersama kami dan beliau sangat tekun dalam ibadah. Setiap kali ada yang meminta beliau untuk mendoakan, beliau akan mengangkat tangannya dan mendoakan kami. Ada seorang sahabat bernama Hafiz Shah Jahanpuri Sahib. Beliau adalah seseorang yang sangat terpelajar.
Beliau biasa tinggal di asrama Anjuman, di mana saya biasa pergi dan menemui beliau. Beliau memiliki pengetahuan yang mendalam, dan bahkan usia tuanya, ingatan beliau tetap luar biasa tajam. Di kamar beliau terdapat rak-rak buku yang penuh dengan buku-buku, dan beliau tahu persis di mana setiap buku berada, dan biasa menunjuk ke arah buku tersebut untuk mengambilnya ketika diperlukan. Mereka yang biasa saya temui akan terlibat dalam diskusi ilmiah dengan beliau. Jadi inilah hal-hal yang saya ingat. Saya juga ingat mengunjungi Hadrat Muslim Maud, hanya pergi ke sana, duduk dan mendengarkan beliau. Saya ingat khutbah-khutbah dan pidato-pidato beliau juga, meskipun saya tidak ingat isi pidato-pidato tersebut sekarang. Kakek saya adalah seorang sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau adalah putra bungsu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau juga berusaha untuk mendidik kami secara moral. Beliau berkata kepada saya atau kepada saudara lelaki saya untuk membacakan Quran dengan suara keras, dan beliau sendiri berbaring. Beliau berkata kepada saya, bacalah Al-Quran, dan beliau akan mendengarkannya. Beliau meletakkan kepalanya dengan nyaman seperti ini dan menutup matanya. Dan saya dulu berpikir bahwa saya bisa terus membaca dan beliau tidak akan menyadari kesalahan apapun. Namun setiap kali saya membuat kesalahan, beliau segera mengoreksi saya dengan mengatakan, tidak, ayat ini tidak seperti itu. Kata ini harus dibaca dengan cara begini dan begitu. Beliau selalu mendengarkan. Jadi kami tidak akan pernah bisa lolos dari apapun. Dan demikianlah saya telah bertemu dengan para tetua seperti itu. Kemudian saya telah melihat Maulwi Muhammad Hussein Sahib. Saya tidak hanya melihat beliau di masa muda saya, bahkan beliau hidup sangat panjang. Ketika Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu sakit, saya rasa saya berusia sekitar 11-12 tahun ketika beliau wafat. Saya pernah pergi menemui beliau. Beliau sangat rendah hati. Beliau sedang sakit dan beliau akan berkata kepada anak-anak, berdoalah untuk saya agar Allah Ta'ala menganugerahkan kesehatan kepada saya atau memudahkan hidup saya. Jadi dengan cara ini para tetua seperti itu bahkan meminta doa kepada anak-anak. Jazakallah Huzur. Huzur, terkadang di ijtima dan selama olahraga, pertengkaran dan perilaku tidak pantas disaksikan. Bagaimana kita dapat mengurangi hal ini? Saya telah menjelaskan hal ini berkali-kali sebelumnya. Permainan dimaksudkan untuk dimainkan dalam semangat sportivitas. Permainan kita tidak diselenggarakan demi kompetisi, yakni seseorang harus menang dan yang lain harus kalah, seolah-olah itu adalah masalah hidup dan mati. Ini bukan masalah hidup dan mati. Oleh karena itu, olahraga harus dianggap sebagai olahraga. Orang-orang harus diberikan tarbiyat dalam hal ini. Ini adalah tugas anggota amilah Anda, Sadar Khuddamul Ahmadiyah, Sekretaris Tarbiyat, dan para orang tua. Ini adalah tanggung jawab semua orang untuk memastikan bahwa anak-anak dilatih sedemikian rupa sehingga mereka memahami bahwa mereka harus selalu berperilaku dengan baik, bahkan di lapangan olahraga. Terkadang ketika pertengkaran terjadi, tim-tim dan anak laki-laki tersebut dilarang bermain selama 1 tahun atau 2 tahun. Itu tentu saja adalah hukuman. Tetapi jika tarbiyat yang tepat diberikan sebelumnya, maka insiden seperti itu tidak akan terjadi dan tidak ada yang akan berperilaku dengan cara seperti itu. Jazakallah Huzur. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita dapat melindungi diri kita sendiri dan melindungi anak-anak kita sehingga pengejaran pendidikan dan pekerjaan tidak mengarah pada materialisme dan mengalihkan kita dari mengingat Allah. Kalian harus mengikuti ajaran Islam. Kalian harus melaksanakan salat 5 waktu. Saya berharap bahwa orang tua kalian telah memberitahu kalian semua hal ini. Ini adalah hal-hal yang baik, ini adalah hal-hal yang buruk. Jadi, dengan cara yang sama, kalian juga dapat melatih anak-anak kalian, melakukan tarbiyat mereka dengan baik, tetapkan teladan kalian sendiri di hadapan mereka, laksanakan salat 5 waktu, dan berdoalah untuk diri kalian sendiri dan untuk anak-anak kalian juga, agar Allah Ta'ala menjadikan kalian saleh dan menjaga kalian di jalan yang lurus. Dan untuk anak-anak kalian juga berdoalah untuk mereka, berdoalah untuk diri kalian sendiri, tetapkan teladan kalian di hadapan anak-anak kalian, dan selain itu, kalian harus memiliki interaksi dengan mereka. Dan jika tidak setiap hari, setidaknya seminggu sekali, seluruh keluarga harus duduk bersama, mendiskusikan berbagai masalah keagamaan, atau setidaknya mendengarkan MTA, atau mendengarkan daras, atau membaca buku apapun, dan mendiskusikan semua hal ini, sehingga dengan begitu mereka akan tahu bahwa agama mereka, keimanan mereka, juga merupakan sesuatu yang harus diberikan prioritas.
Jadi, jika mereka memahami bahwa orang tua saya memprioritaskan agama atau keimanan di atas segalanya, maka mereka akan mengikuti jejak kalian. Oke? Jazakallah huzur. Salah satu khudam bertanya kepada Hadrat Amirul Mukminin, apakah huzur dapat berbagi kenangan pertemuan huzur dengan para khulafa terdahulu? Hadrat Khalifatul Masih yang kedua saat itu sedang tidak sehat pada saat saya telah mencapai usia di mana saya secara sadar menyadari berbagai hal. Meski demikian, sebagaimana telah saya sebutkan, beliau masih menasihati saya. Kemudian, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah, juga menasihati saya. Saya ingat suatu kali ketika saya masih seorang pelajar, ayah saya berkata kepada Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, bahwa anak ini tidak terlalu banyak belajar, mohon nasihati dia. Sepertinya dia terlalu banyak tidur. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga tertawa dan berkata kepada saya, selama kamu perlu tidur, kamu harus tidur. Setelah itu, belajarlah dengan baik. Nasihat yang sederhana, tidak lebih. Ketika kami sedang belajar di universitas, terjadi kerusuhan besar pada tahun 74 terhadap Ahmadi, dan mahasiswa Ahmadi dikeluarkan dari universitas. Rektor berkata, tinggalkan tempat ini karena mahasiswa non-Ahmadi lainnya mungkin menyerang kalian. Mereka telah menjadi sangat bermusuhan. Pada saat itu, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah berkata kepada saya, kamu pergilah ke universitas dan bawalah 2 anak Ahmadi lainnya bersamamu. Tidak ada seorang pun yang akan mengatakan apapun kepada kamu. Ayah saya memperingatkan, itu sangat berbahaya. Saya menjawab, berbahaya atau tidak, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga telah memerintahkan saya. Jadi saya akan pergi, apapun yang terjadi. Demikianlah, kami pergi. Dengan karunia Allah Ta'ala, kata-kata huzur terbukti benar. Tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun kepada saya. Namun 2 anak Ahmadi yang bersama saya ditangkap oleh mahasiswa non-Ahmadi dan dipukuli dengan keras, dan gugatan hukum diajukan terhadap mereka. Mereka tidak hanya dipukuli, tetapi gugatan hukum juga diajukan terhadap mereka. Polisi mendakwa mereka dan memasukkan mereka ke penjara. Alhasil, setelah itu mereka tetap berada di penjara untuk beberapa waktu. Kemudian mereka diberikan jaminan dan dibebaskan. Saya telah mengikuti instruksi dari Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Dan kata-kata beliau menjadi kenyataan persis seperti yang beliau katakan. Ketika saya kembali dari universitas, saya berusaha untuk bertemu dengan rektor. Tetapi rektor berkata, saya tidak ingin bertemu denganmu. Beliau menyuruh saya pergi dan menolak untuk memberikan izin kepada saya. Saya menceritakan seluruh kejadian itu kepada Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga. Beliau bersabda, baiklah, kamu telah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Sekarang tinggallah di sini, semuanya akan baik-baik saja. Dan memang, setelah 2 atau 3 bulan, semuanya benar-benar mereda. Demikian pula saya mendapatkan kehormatan untuk mengkhidmati Hadrat Khalifatul Masih yang keempat. Pada waktu itu saya adalah seorang wakaf zindagi yang bertugas di Ghana. Beliau sering membimbing saya dan mengarahkan saya dalam berbagai hal, dan beliau juga menyatakan penghargaannya. Kemudian ketika saya kembali ke Rabwah, saya terus mengikuti semua instruksi beliau. Saya selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti instruksi beliau. Beliau menghargai pekerjaan dan upaya saya. Dan saya selalu berdoa agar jangan sampai khalifah tidak berkenan terhadap saya. Oke? Ini adalah beberapa kisah kecil. Saya tidak mengingat kisah-kisah yang lebih panjang atau lebih terperinci pada saat ini dan juga tidak dapat menyebutkannya sekarang. Tidak ada waktu untuk itu. Huzur, bagaimana kita dapat memperkuat hubungan kita dengan jemaat dan khilafat dan juga dengan para khadim yang jarang datang ke masjid? Berteman dengan para khudam yang jarang datang ke masjid. Melalui persahabatan Anda, mereka akan mulai datang ke masjid. Rencanakan program-program semacam itu di masjid yang juga menarik bagi mereka. Program itu haruslah program yang interaktif. Harus ada tanya jawab. Harus ada diskusi-diskusi keagamaan. Mereka akan datang untuk mendengarkan program-program semacam itu. Hal pertama adalah bahwa sebelum membentuk ikatan dengan orang lain, bentuklah hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Berdoalah agar Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk memenuhi hak-haknya. Apakah hak-hak Allah Ta'ala? Yaitu menunaikan salat tepat waktu. 5 salat adalah wajib. Bukankah demikian? Jangan sampai Anda menunaikan 2, 3, atau 4 salat dan meninggalkan 1 atau 2 sisanya. Bangunlah di pagi hari dan aturlah kehidupan Anda.
tunaikanlah salat subuh dan kemudian mulailah program-program hari yang lain. Demikian pula berusahalah untuk membaca Al-Quran. Bacalah dan fahamilah. Berusahalah untuk mengamalkannya. Ketika kamu melakukan hal-hal ini, kamu akan mengembangkan hubungan dengan jemaat karena jemaat memberitahu kamu bahwa kamu harus melakukan hal-hal ini. Jika kamu mengembangkan hubungan dengan Allah Ta'ala, kamu akan mengembangkan hubungan dengan jemaat, dan untuk mengembangkan hubungan dengan jemaat, kamu harus mengembangkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Hal yang sama berlaku dengan khilafat. Tujuan khilafat adalah membimbing orang-orang tentang cara mengembangkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Saya menasihati orang-orang untuk melakukan ini dari waktu ke waktu. Apakah kamu mendengarkan pidato-pidato yang saya sampaikan di Istimewa Khudamul Ahmadiyah? Saya berbicara tentang hal-hal kebajikan dan kebenaran. Iya kan? Jadi kamu harus mengamalkannya. Berdoalah kepada Allah Ta'ala agar kami diberikan taufik untuk dapat mengamalkannya. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada kamu untuk melakukannya. Dan kamu akan dapat melakukannya dengan cara yang lebih baik. Demikian pula, dekatkanlah para pemuda yang tidak datang dan juga anak-anak laki-laki dari kelompok usiamu kepada jemaat. Bawalah mereka ke masjid, adakan sesi tanya jawab sehingga mereka mengembangkan minat terhadap program-program tersebut. Kamu harus membuat program-program yang menarik bagi semua orang. Terkadang orang-orang mulai datang karena permainan. Setidaknya karena alasan ini mereka mulai datang ke masjid. Kemudian mereka secara bertahap menjadi terikat dengan masjid dan bergabung dengan program-program lainnya. Jazakallah Huzur. Keesokan harinya, pada hari Minggu, khudam dari wilayah Schleswig-Holstein dan Dezemberg dari Majelis Khudamul Ahmadiyah Jerman diberkati untuk bermulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih. Para khudam telah melakukan perjalanan khusus untuk salat di belakang Huzur dan diberkati untuk bermulakat yang berlangsung di Islamabad. Semua orang yang hadir memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka dan dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai isu keagamaan dan kontemporer yang mempengaruhi para pemuda. Salah seorang khudam bertanya kepada Huzur bagaimana khudam dapat menciptakan kecintaan yang tulus terhadap salat dan Allah Ta'ala di dalam hati mereka. Apakah kamu percaya kepada Allah Ta'ala? Ya Huzur. Apakah Allah Ta'ala ada? Ya Huzur. Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia adalah Tuhan seluruh alam dan Dia menganugerahkan segala sesuatu. Apakah kamu percaya pada hal ini? Ya Huzur. Ya kan? Jika seseorang memberikan kamu hadiah, apakah kamu menjadi bersyukur karenanya? Iya. Jika seseorang memberi kamu hadiah atau mengatakan sesuatu yang menguntungkan kamu atau memberi manfaat kepada kamu, apakah kamu menjadi bersyukur karenanya? Ya. Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia telah menciptakan seluruh dunia. Ketika kamu berada di dalam rahim ibu kamu, Dia menciptakan sarana-sarana untuk nutrisi kamu dan kamu dilahirkan sebagai bayi yang sehat. Kemudian kamu dibesarkan oleh orang tua kamu dan Dia menyediakan sarana untuk ini. Kemudian kamu tumbuh besar dan memiliki kesempatan untuk belajar. Mereka membuat pengaturan untuk pakaian dan pendidikan kamu. Apakah kamu berterima kasih kepada mereka untuk semua ini? Ya Huzur. Allah Ta'ala berfirman bahwa aku memberimu semua ini dan mengajarkan mereka semua ini. Kamu harus bersyukur kepadaku. Kamu harus berterima kasih kepadanya. Kamu harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberi kamu semua ini dan kamu harus bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman bahwa cara untuk bersyukur kepadanya adalah dengan menunaikan salat. Tunaikanlah salat 5 waktu. Datanglah kepada Allah Ta'ala 5 kali dan bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa jika kamu bersyukur kepadanya, maka Dia akan memberi kamu lebih banyak lagi. Dia akan memberi kamu lebih banyak daripada sebelumnya. Allah Ta'ala tidak mengatakan bahwa jika kamu bersyukur kepadanya, Dia akan senang dan berkata, ya aku sangat senang bahwa hambaku bersyukur kepadaku. Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak membutuhkan rasa syukur Anda. Tetapi jika kamu bersyukur, maka Dia akan memberi kamu pahala lebih banyak lagi. Dia akan memberkati kamu lebih banyak lagi. Jadi tunaikanlah salat. Dengan pola pikir ini, kemudian perhatian kamu akan tertuju kepada salat. Kamu akan menjadi lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kemudian Allah Ta'ala akan melimpahkan berkatnya kepada kamu lebih banyak lagi. Jazakallah Huzur. Assalamualaikum Huzur. Saya telah mengamati bahwa setelah menikah, cinta dan kerukunan antara saudara kandung berkurang. Kadang-kadang bahkan sampai pada tingkat timbulnya perselisihan. Huzur, bagaimana seseorang dapat mempertahankan cinta dan persatuan dengan saudara kandung mereka setelah menikah? Allah Ta'ala menginstruksikan kita untuk memenuhi hak semua orang tua, saudara kandung, istri Anda,
yang adalah putri seseorang dan Anda telah membawanya ke rumah Anda. Allah Ta'ala telah menginstruksikan untuk memenuhi hak semua orang. Saya membuat daftar berbagai hak dalam pidato-pidato saya dalam jalsah dan berbicara tentang hal-hal tersebut selama 2 hingga 3 tahun. Bahkan kemudian semuanya belum tercakup. Menyatakan bagaimana hak-hak tersebut harus dipenuhi. Jika seseorang sadar akan fakta bahwa mereka harus memenuhi hak semua orang, maka perselisihan tidak timbul. Lebih jauh lagi, Anda harus berdoa agar Allah Ta'ala menetapkan cinta dan kasih sayang di antara Anda yang tidak pernah berkurang. Inilah jenis cinta dan kasih sayang yang harus ada untuk memenuhi hak-hak saudara kandung. Saudara kandung Anda juga harus menyadari bahwa Anda sekarang sudah menikah dan dengan kedatangan istri Anda, mereka harus membantunya untuk menyesuaikan diri. Istri yang datang juga harus memperhatikan bagaimana dia harus menyesuaikan diri di antara keluarga suaminya. Anda juga harus tetap memperhatikan bagaimana Anda akan memenuhi hak istri Anda bersama dengan hak keluarga Anda. Jika Anda bijaksana, maka tidak akan ada perselisihan. Jika Anda bodoh, maka perselisihan akan terus berlanjut. Tingkatkan kebijaksanaan Anda, kendalikan emosi Anda, berusahalah untuk menunjukkan akhlak yang baik, dan berdoalah untuk ini dalam salat Anda juga. Kemudian Allah Ta'ala akan menganugerahkan rahmatnya. Jazakallah huzur. Adapun mereka yang bertengkar, biasanya orang-orang berpendidikan tidak bertengkar, melainkan orang-orang yang bodoh yang bertengkar. Jangan bodoh, jadilah berpendidikan. Jazakallah huzur. Huzur tercinta, menurut sains, alam semesta akan berakhir suatu hari nanti karena Big Crunch atau melalui kematian panas. Huzur, bagaimana Islam memandang ini berkaitan dengan hari kiamat? Apakah kamu membaca Al-Quran? Ya Huzur. Apakah Big Bang telah disebutkan dalam surah Al-Anbiya? Ya Huzur. Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia akan melipat alam semesta seperti kamu menggulung-gulungan dan itu akan menghilang. Ketika hari kiamat tiba, segala sesuatu akan masuk ke dalam lubang hitam. Sebelum itu berkaitan dengan Big Bang, Allah Ta'ala berfirman bahwa segala sesuatu adalah massa yang tertutup rapat. Dan kemudian Dia membukanya yang menghasilkan pembentukan berbagai planet yang diamati di alam semesta. Jadi Al-Quran Suci mengatakan bahwa Big Bang terjadi dan segala sesuatu akan masuk ke dalam lubang hitam pada hari kiamat. Ajaran Islam membahas ini dengan sangat baik. Anda dapat pergi dan mempelajari tafsirnya. Jika kamu mempelajarinya, kamu akan memahami seluruh subjek. Islam mengatakan bahwa sains adalah karya Tuhan dan agama adalah ajaran Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, Allah Ta'ala berfirman mengenai mereka yang menyatakan bahwa Tuhan pasti memiliki sekutu, bahwa orang-orang seperti itu dikirim ke neraka sebagai hukuman mereka. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan dan menyapa orang-orang kafir dengan berfirman, tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi adalah massa yang tertutup rapat? Kemudian kami membukanya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maukah mereka tidak beriman? Satu aspek dari ini adalah kerohanian. Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang melaluinya Allah membuktikan keberadaannya dan para nabi mengajarkan ajarannya. Kemudian ada aspek ilmiah, ada massa yang tertutup rapat yang Allah buka sehingga menciptakan berbagai planet dan membawa dunia ini ke dalam keberadaan. Kemudian manusia tidak dapat hidup tanpa air dan karena itu Allah Ta'ala melanjutkan untuk menjelaskan peran air juga. Demikian juga menjelang akhir bab yang sama ada penyebutan tentang segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang hitam. Dinyatakan bahwa kami akan menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran yang tertulis. Sebagaimana kami memulai penciptaan yang pertama. Sama seperti dunia, alam semesta dan planet-planet diciptakan. Begitu segala sesuatu masuk ke dalam lubang hitam, akan ada ledakan besar lainnya yang akan menciptakan dunia baru sekali lagi. Allah Ta'ala berfirman bahwa beginilah cara Dia terus mencipta. Akan ada penciptaan dan akan ada evolusi dari penciptaan itu. Allah Ta'ala menjelaskan semuanya. Telah disebutkan dalam Al-Quran Suci, suatu kali ketika saya berada di Australia dan seorang pendeta Katolik atau Kristen terkenal duduk bersama saya, dia berbicara tentang Alkitab dan mengatakan bahwa sains tidak sesuai dengan agama. Saya mengatakan kepadanya bahwa sains dan agama adalah satu dan sama. Ketika berbicara tentang sains, Allah Ta'ala sendiri menganugerahkan manusia dengan otak dan mengajarkan manusia tentang sains dan penerapan praktisnya di dunia. Agama adalah untuk kemajuan rohani dan telah diajarkan oleh Allah Ta'ala juga.
Saya kemudian menyajikan beberapa ayat Al-Quran kepadanya. Saya bahkan menghadiahkan salinan Al-Quran suci kepadanya dan berkata bahwa Anda harus membacanya. Ia berkata bahwa hanya Al-Quranlah yang telah menyebutkan hal-hal ini, karena hal-hal tersebut tidak disebutkan dalam agama lain manapun. Orang-orang bertanya, apa perlunya agama, apa perlunya Islam ketika sudah ada banyak agama lain? Alasannya adalah bahwa ada banyak hal yang tidak diketahui oleh agama-agama lain dan Islam mengajarkan hal-hal tersebut. Ia mengajarkan tentang apa yang terjadi dengan ledakan besar dan apa yang akan terjadi dengan lubang hitam, kemudian bagaimana Tuhan akan menciptakan manusia lagi seiring siklus alam semesta terus berlanjut. Kemudian dia mengajarkan tentang pentingnya air dan udara dalam semua ini, yang tanpanya seseorang tidak dapat tetap hidup. Allah Ta'ala berbicara tentang pentingnya hal tersebut bagi manusia dalam Al-Quran Suci. Anda harus membacanya dengan seksama bersama dengan tafsir-tafsirnya, dan Anda akan memahaminya. Jazakallah Huzur. Huzur, terkadang di dalam majlis amilah atau badan-badan terdapat individu yang memiliki pendapat berbeda. Dalam kasus seperti itu, menurut bimbingan Huzur, bagaimana seharusnya seseorang terus bekerja dengan kebijaksanaan dan persatuan meskipun ada perbedaan seperti itu? Perbedaan pendapat memang terjadi dan memiliki sudut pandang yang berbeda bukanlah hal yang buruk. Ada perbedaan pendapat. Namun demikian, Anda harus mempertimbangkan bahwa ketika Anda duduk bersama, bermusyawarah satu sama lain, dan berdiskusi di antara kalian, jika pendapat orang lain lebih baik, maka terimalah. Dan jika Anda merasa alasan Anda lebih kuat, maka sampaikan argumen Anda. Setelah itu, lihatlah apa pendapat mayoritas. Apapun yang diputuskan mayoritas, terimalah dan bertindaklah sesuai dengan itu. Namun demikian, jika bahkan setelah itu Anda masih merasa bahwa pendapat mayoritas dapat menyebabkan kerugian, terkadang ketika keputusan dibuat dalam syuro di mana ada pendapat mayoritas, seseorang mungkin berpikir sebaliknya, maka individu tersebut dapat menulis kepada pusat atau khalifah pada masa itu untuk meminta bimbingan dan klarifikasi mengenai masalah tersebut. Alhasil, memiliki perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang buruk atau tidak dapat diterima. Masalahnya muncul ketika mereka menjadikannya masalah ego atau kesombongan mereka. Itu salah. Upaya harus selalu untuk bekerja sama secara harmonis dan untuk menemukan solusi terbaik yang mungkin yang menguntungkan jemaat, menghormati kemanusiaan dan memperkuat hubungan sosial kita bersama. Ini adalah aspek-aspek yang harus selalu diperhatikan. Oke? Jazakallah Huzur. Huzur, apa pendapat Huzur tentang gencatan senjata saat ini antara Israel dan Hamas, dan bimbingan apa yang akan Huzur berikan mengenai masa depan Timur Tengah? Mereka sendiri mungkin sekarang mulai menyadari bahwa Israel tidak akan menerimanya. Israel akan terus menipu dan membuat alasan. Adapun negara-negara Muslim, bukan berarti mereka mengatakan sesuatu yang berarti. Jika mereka benar-benar memiliki iman dan kekuatan dalam persatuan mereka, tetapi persatuan itu sama sekali tidak ada. Masing-masing dari mereka hanya berusaha melindungi kepentingan pribadi mereka sendiri. Faktanya adalah bahwa tujuan Israel sendiri adalah untuk memusnahkan orang-orang Palestina. Seorang jurnalis telah menulis bahwa penindasan yang dilakukan terhadap orang-orang Palestina melibatkan sekitar 60 negara. Dia mengatakan bahwa tidak hanya Eropa dan Amerika juga terlibat, tetapi negara-negara Arab juga terlibat. Jika negara-negara Arab telah bijaksana, bahkan jika mereka tidak melakukan hal lain, mereka setidaknya bisa memblokir jalan dan jalur pasokan. Itu saja sudah akan menekan Israel untuk masuk ke dalam semacam kesepakatan atau untuk memperbaiki perilakunya sampai batas tertentu. Bahkan negara-negara Arab telah secara tidak langsung berpartisipasi dalam penindasan terhadap orang Palestina. Jadi ketika orang Anda sendiri terlibat dalam membakar rumah Anda, lalu siapa dari luar yang mungkin bisa memadamkannya? Berkembang dalam kerohanian dan dia memang berkembang sampai batas tertentu, tetapi kemudian kembali ke keadaan semula dan siklus ini berulang kali terjadi, maka apakah tepat untuk mengatakan bahwa orang seperti itu memiliki kemampuan rohani yang terbatas dan tidak dapat berkembang lebih jauh dari itu? Bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan untuk menegakkan salat? Beliau menjelaskan bahwa salatmu akan jatuh dan kamu harus menegakkannya lagi dan lagi. Ini juga yang dimaksud dengan menegakkan salat. Kita menganggap menegakkan salat berarti salat berjamaah dan melaksanakan salat. Namun menegakkan salat juga berarti bahwa ketika salatmu jatuh, ketika kamu menjadi terganggu dari Allah Ta'ala, ketika kamu merasakan penurunan dalam kerohanianmu, maka kamu harus membangkitkannya lagi. Qiyam berarti menegakkan. Dengan demikian, tegakkanlah salatmu. Ini adalah proses yang berulang. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah menarik perhatian kita pada hal ini. Ada banyak doa yang Dia ajarkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Doa-doa ini telah diajarkan agar kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk membimbing kita ke jalan yang benar dan untuk mencegah kita dari terus-menerus jatuh.
Dengan demikian, ketika kamu mencapai keadaan nafsu mutmainnah, yakni jiwa yang tenang, maka seseorang tidak jatuh. Untuk mencapai keadaan itu memerlukan upaya yang berkelanjutan. Kamu harus berkembang dari nafsu lawamah menuju nafsu mutmainnah. Ketika kamu jatuh, hatimu mencela dirinya sendiri karena tidak melaksanakan salat dengan benar atau karena menurun dalam kerohanian. Inilah yang dimaksud dengan keadaan lawamah. Untuk memperbaiki keadaanmu, berdoalah, laksanakanlah salat sunat, menjauhlah dari daya tarik dan pesona dunia material, dan berjaga-jagalah terhadap hal-hal dan keinginan yang salah. Kemudian ketika kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, Dia akan mengabulkan doamu. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Bahkan dalam hal istighfar, kamu pasti telah membaca apa yang telah ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan saya juga telah berbicara tentang hal ini pada beberapa kesempatan. Istighfar juga untuk menjaga diri dari dosa-dosa di masa depan dan untuk mencegah penurunan kerohanian. Inilah mengapa istighfar diperlukan, dan karena alasan inilah telah dikatakan untuk sering membaca doa istighfar. Baru-baru ini saya mendesak jemaat untuk membaca istighfar dan salawat lebih sering. Beginilah cara kamu akan memperbaiki keadaanmu. Untuk mengklaim bahwa adalah kehendak Allah Ta'ala bahwa kita tetap pada tingkat tertentu adalah salah. Ini bukan kehendak Allah Ta'ala. Keinginannya adalah melihatmu berada di tempat yang luhur, dan Dia telah memerintahkanmu untuk berjuang untuk itu, yaitu mereka yang melakukan jihad atau berjuang dengan tujuan kami, mereka akan berhasil. Jihad berarti berjuang dengan sangat keras. Sebagai hasilnya, kamu akan dibimbing ke jalan yang benar. Inilah yang harus kamu perjuangkan, dan inilah yang harus kamu katakan kepada orang lain. Jangan lelah dan menyerah. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk lelah dan menyerah. Selain itu, Allah Ta'ala adalah Maha Pengasih. Dia berfirman bahwa jika kamu melakukan satu perbuatan baik, Dia akan memberimu pahala 10 kali lipat. Jika kamu melakukan dosa, maka hukumannya setara dengan dosa tersebut. Ini berarti dengan kata lain bahwa jika setelah setiap dosa, seseorang melakukan kebajikan, dosa itu akan terhapus. Oleh karena itu, kamu harus menjelaskan kepada orang lain bahwa jika mereka mempertahankan hubungan yang konsisten dengan Allah Ta'ala, Dia akan mencegah mereka dari jatuh dan akan memberi mereka pahala. Kamu akan mengalami pasang surut dalam kerohanianmu. Huzur, di dunia saat ini, media sosial dan urusan-urusan duniawi lainnya menyibukkan kita dan mengalihkan perhatian kita dari agama kita. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana saya sebagai seorang khadim dapat tetap terikat dengan aman kepada Allah Ta'ala dan agama saya? Kalau begitu, jangan gunakan media sosial. Mengapa kamu menggunakannya? Mengapa kamu membiarkan dirimu mengunjungi setiap situs? Gunakan media sosial untuk mengonsumsi berita dunia dan pengetahuan lainnya. Tetapi jangan gunakan untuk mengonsumsi konten yang sia-sia. Ada begitu banyak materi tidak senonoh di luar sana, dan tidak ada kebutuhan untuk memberikan perhatian kepadanya. Oleh karena itu, berjaga-jagalah terhadapnya. Hal yang sama mengenai istighfar yang baru saja saya jelaskan berlaku untuk ini juga. Bacalah istighfar sering dan berdoalah kepada Allah Ta'ala dalam salatmu. Bertekadlah dengan kehendak yang kuat bahwa kamu tidak akan menonton TV, menggunakan media sosial, atau menaruh minat pada urusan-urusan duniawi lainnya selama waktu salat. Ketika kamu melakukan ini dan kamu telah berjanji untuk mengutamakan agamamu di atas dunia, maka kamu akan memenuhi janji ini. Aspek terbesar dari mengutamakan agamamu di atas dunia adalah melaksanakan salat-salat harian. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk salat dan menyembahnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban seseorang pada hari kiamat adalah apakah dia secara teratur melaksanakan salat atau tidak. Kamu tidak dapat berbohong di hadapan Allah Ta'ala. Kamu harus mengakui bahwa kamu melakukan kesalahan dan sebagai akibatnya menghadapi hukuman. Untuk itu, lindungilah salatmu. Ketika kamu menjaga salatmu dan juga membaca istighfar, dan kamu menggunakan media sosial dengan kebijaksanaan dan kecerdasan, kamu akan tetap aman. Ketika kamu membuka satu tautan di media sosial, sebuah daftar terbuka di bawahnya dan terkadang konten vulgar juga muncul di sana. Terkadang bahkan selama program anak-anak, iklan vulgar muncul. Akibatnya, pikiran anak-anak menjadi tercemar dan meracuni sejak usia dini. Dengan demikian, anak-anak juga harus diawasi. Kamu sendiri adalah seorang anak. Ketika kamu memiliki anak-anakmu sendiri, maka kamu harus mengawasi mereka. Siapa yang tahu apa yang akan dicapai oleh AI pada saat itu? Dengan demikian, berjaga-jagalah, laksanakanlah salatmu, berdoalah, dan gunakan hal-hal ini dalam batas yang wajar. Gunakanlah untuk keuntunganmu, dan tinggalkanlah ketika kamu melihat bahwa itu menjadi berbahaya.
Ketika mulakat berakhir, para khudam memiliki kesempatan untuk berfoto dengan Huzur. Para khudam juga menerima hadiah pena. Pada hari Senin, Ernest Imamovic, wali kota Gorazde di Bosnia, mendapat kehormatan bertemu dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Selama pertemuan yang berlangsung di Islamabad, wali kota menyebutkan bahwa beberapa mufti menunjukkan prasangka terhadap Muslim Ahmadi di Bosnia. Para mufti tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang kami. Mereka hanya percaya pada desas-desus. Apapun yang dikatakan orang, mereka pikir mereka benar. Dan apa yang diucapkan oleh para mullah Pakistan dan orang-orang lain yang menentang kami, mereka hanya percaya begitu saja. Jadi, mintalah mereka untuk berdiskusi dengan mereka. Dan kita semua harus memiliki hubungan yang baik. Terlepas mazhab apa yang Anda anut dalam Islam, ada cukup banyak mazhab dalam Islam. Jadi kita semua harus duduk bersama dan menyelesaikan masalah kita secara damai dan setidaknya bekerja sama untuk kemajuan negara. Wali kota mengungkapkan bagaimana sebelum pertemuan, beliau memikirkan topik apa yang bisa didiskusikan dengan Huzur. Kami adalah orang-orang sederhana, kami dapat berbicara tentang apapun yang Anda suka. Ya, wali kota juga bertanya apa yang dapat dibayangkan oleh Hadrat Amirul Mukminin untuk masa depan urusan dunia. Anda dapat melihat perpecahan antara negara-negara dan blok-blok semakin meningkat dan meningkat. Meskipun sudah ada perang dunia, karena berbagai negara saling berperang satu sama lain, tetapi bisa terjadi perang dunia besar dalam beberapa tahun ke depan, jika bukan tahun ini. Jadi kondisinya sangat kritis, sangat berbahaya. Dan jika kita tidak menyadari apa yang kita lakukan dan kemana kita akan pergi, maka kita tidak bisa mengendalikan. Karena sekarang orang-orang sayap kanan telah mulai memimpin di negara-negara mereka. Sayap kanan di Jerman, sayap kanan di Inggris, sayap kanan di Perancis. Di mana-mana jumlah sayap kanan semakin meningkat. Jadi Anda hanya berdoa, semoga Allah memberi mereka akal sehat. Mereka menyadari tanggung jawab mereka. Jika tidak, hasilnya akan sangat tidak tertahankan bagi negara-negara. Bahkan generasi Anda akan menderita. Inilah sebabnya saya mengatakan Anda harus memiliki hubungan baik dengan tetangga Anda. Negara-negara Eropa Timur harus membuat blok. Bosnia, Serbia, dan negara-negara lain, mereka semua harus berusaha untuk hidup bersama dengan damai. Beginilah cara mereka dapat menyelamatkan negara-negara mereka dan blok mereka, wilayah-wilayah mereka. Jika tidak, mau atau tidak mau, semua negara akan terlibat dalam perang. Jika ada ledakan perang besar, mereka tidak bisa menghentikan perang jika mereka terus dengan perilaku seperti ini. Itu benar-benar dengan hormat. Apa yang saya lihat di mata beliau adalah kejujuran dan visi untuk perdamaian. Itulah di era abad ke-21 yang sebenarnya kita butuhkan. Itu cukup menarik dan perasaan yang luar biasa di ruangan ini, apa yang telah kami rasakan bersama beliau. Kami berdiskusi dengan beliau tentang topik-topik seperti topik keluarga, politik dunia, ekonomi, industri, pertanian. Cukup menakjubkan. Anda tidak akan pernah bisa mempersiapkan diri untuk ini. Apa yang bisa beliau tanyakan kepada Anda, sebenarnya dari tingkat pertanyaan biasa hingga tingkat tinggi, ini yang cukup benar-benar menarik bagi saya secara pribadi. Perasaan yang luar biasa. Ya,
Itu adalah sorotan dari hanya beberapa kegiatan huzur yang tercinta selama minggu terakhir. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai ekspedisi Tabuk. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur meminta doa untuk para korban serangan baru-baru ini di Rabwah, para Ahmadi di Pakistan dan Bangladesh, serta rakyat Palestina. Berdoalah untuk mereka yang terluka selama serangan di masjid di Rabwah. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka yang mengalami luka serius di bawah perlindungannya dan segera memulihkan kesehatan mereka sepenuhnya. Semoga Allah menggagalkan setiap tipu daya para penentang di Pakistan. Hari ini ada unjuk rasa yang diadakan di Rabwah atas nama Khatamin Nubuwat, di mana para ulama menyebarkan kekotoran dan kata-kata kotor mereka, atau mungkin sudah melakukannya. Karena unjuk rasa mereka akan berakhir sekarang. Semoga Allah melindungi dari kejahatan mereka. Demikian pula berdoalah untuk para Ahmadi di Bangladesh. Tampaknya para penentang memiliki niat yang sangat buruk di sana juga. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi di sana. Berdoalah juga untuk rakyat Palestina. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dan membebaskan mereka dari para penindas mereka. Gencatan senjata yang dianggap itu hanya nama saja. Insiden-insiden dari 2 hari sebelumnya membuktikan bahwa gencatan senjata ini hanya bersifat nominal. Semoga Allah Ta'ala melindungi orang-orang yang tertindas ini dari kekejaman, dan semoga Dia membawa para penindas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.